Ya, sorry ya bro. Ya, siapa? Gue perempuan dulu lah, siapa perempuan dulu? Ada perempuan nggak? Katanya aku bukan perempuan tapi aku suka perempuan bang. Gak apa-apa, gak perempuan, yang penting feminis. Nah iya, lu juga gitu Ri. Ya, ini terjebak pada tapi ini label kamu perempuan. Bentuk feminis. Lu pikir kita nih gak pro gender equality? Iya, bukan itu. Anjing kamu. Tes, oke. Siap. Bangsa. Halo, perkenalkan saya Baltas dari Warga Sipil, mahasiswa. Gak ada yang Mas Topo nih, masyarakat total politik. Anjing semua nih Mas Topo, gak ada yang datang nih. Ayo terus langsung. Mas Topo menunggu Rocky Gerung bos. Kebetulan jadi mahasiswa juga di Universitas Indonesia. Jadi tadi mau nanya sedikit. Lu jurusan apa? Fakultas apa? Gak usah sok memiliki lo dengan UI. Biasa aja, gak cuma lu ada UI bos. Santai aja. Ini tanggung jawab moral. Lu kerja sama anak UNAS sekarang bos. Tanggung jawab moral. Anak lu dihidupi dan digaji sama anak UNAS. Gak usah lo duduk. Gue tanggung jawab moral gue sebagai pengurus Iluni Visip UI. Terus gue tanyain. Oke. Ini lagi kerja nih. Kebetulan bukan di Visip Bang. Ya udah terserah lu. Gak usah lu sebut. Bukan tanggung jawab gue lu berarti. Di mana? Oh ya, tadi kan sempat dibahas soal kapital. Enggak, bentar. Fakultasnya di mana? Oh, FEB, Ekonomi Bisnis. Itu yang kapitalis. Udah ekonomi bisnis ya. Nah, kebetulan pertanyaannya soal kapitalis juga tadi sempat disinggung kan. Kenapa jadi ngomongin kapitalisme sih? Tadi sempat dibahas juga kalau kapitalisme itu soal akumulasi kekayaan, memperkaya kekayaan dan segala macam dan solusinya tadi Mas Budi Adiputro sempat menyinggung soal tentang pengenaan pajak untuk bisa mendistribusi kekayaan segala macam. Padahal bentuk melipat gandakan kekayaan itu kan nature prinsip atau bentuk dasar dari seorang manusia ya. Exactly, the nature of humanity. Kerakusan dan segala macam. Iya. Tapi pertanyaannya kalau itu diterapkan dengan pajak bukankah sama aja memberikan solusi dengan masalah? Maksudnya yang handle pajak itu kan juga orang-orang yang penuh kerakusan juga gitu kan. Tunggu. Dengan pemerintahnya. Ini orang Kemenkyu nih. Organ dijen pajak kita tuh mulia semua. Coba Gayus Tambunan itu oknum. Satu-satunya aja, sisanya mulia. Anda ini. Ini. Ya, Anda tahu berapa guru besar UI, FEUI yang jadi dijen pajak? Pak Darmin Nasution sama. Enggak, bukan Besok saya bilang. siak NG lu gak ada isinya bro. Ngomong kayak gitu fakultas lu semua tuh. Baru 2 tahun Bang belum lulus, jangan dulu. Iya, jadi pada dasarnya kan tadi nyinggungnya kalau sifat dasar manusia itu kan rakus segala macam. Iya. Padahal yang dibalik yang megang pajak itu kan juga manusia. Jadi lu gak percaya person-person atau orang atau lembaga yang memajaki itu untuk mendistribusikan kekayaan dan akumulasi dari para orang kapitalis ini? Bukan gak percaya, lebih ke itu jadi kayak satu lingkaran setan yang berulang gitu loh. Ini pertanyaan menarik. Ya coba. Jadi kayak memang tugas lu jawabnya susah gini baru. Lingkaran setannya itu kayak gimana gitu. Apa? Mengakhiri lingkaran setannya itu kayak gimana? Oke, ini dijawab oleh Humas Kementerian Keuangan. Iya, betul. Saya menjalankan peran PR. Mewakili Justinus Prastowo ya, silakan. Begini, pertanyaan menarik dan apresiasi dong, tepuk tangan dong. Mantap nih, ini anak-anak FEB yang kiri nih. Karena gak percaya pajak bos. Gua sebelum Ferry jawab, besok ada konten Total Politik membahas pengusaha Marxis sama Til. Mak. Ada besok, nonton deh. Besok. Total Politik semakin. Makin Marxis. Oke. Jadi kan kayak, Mas siapa namanya tadi? Balkas. Baltas. Apa? Bang siapa? Bangke. Itu nama tuh pemberian loh. Mas Baltas. Sebenarnya karena kita tahu kan pajak itu sesuatu yang tidak enak. Iya, nggak ada orang yang suka dipajakin ya kan. Ini udah paling bener ini mas jawaban. Betul, iya nggak ada orang yang suka dipajakin dan nggak ada orang yang rela dipajakin sebenarnya deep inside gitu. Cuman gini,
Apakah dengan memajaki sesuatu itu tidak berkontribusi pada pemerataan nasional atau pemerataan ekonomi secara keseluruhan? Nah, balik lagi pendekatan Mas Yaya kan tadi belum menjamin orang di balik pajak itu akan benar. Lingkaran syaiton tadi. Lingkaran syaitan. Masalahnya adalah orang pajak cuma punya tugas untuk mengumpulkan uang itu. Ini gue gak bicara diplomatis ya. Tugas orang pajak adalah mengumpulkan uang itu. Uang itu dipakai, udah bukan urusan orang pajak lagi. Jadi kemarahannya jangan ke pegawai pajak. Kalau melihat sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Misalnya dengan pajak setinggi ini kok pembangunan kayak gini. Nah, rata-rata orang menyalahkan ini orang pajaknya nggak benar. Bukan No. itu Fer yang dia ngomong. Enggak, dia bilang kayak gitu Dalam ini Zakeus si pemungut pajak ini yang lalim ini. Kenapa? Si pemungut pajaknya yang rakus, nilep gitu bukan begitu bro? Yang Iya. akhirnya pajak yang ini kemudian tidak rata dan tidak terdistribusi dengan baik. Itu maksud lu kan? Hah? Ngaku lu? Iya kan? Oke. Iya, itu jawabannya. Karena mau rakus seperti apa pegawai pajak? Kan Nggak. seperti itu. Nggak. Maksudnya kayak Bukan malaikat. kayak misalnya mereka mau ketika sudah jadi wajib pajak, mau jadi wajib pajak sekarang, Lu NPWP nggak? Lu NPWP nggak punya aja lu kritik-kritik pajak lu. Emang ya? gak gitu. Gak sebenarnya kayak gini. Apakah Anda sudah mengisi SPT tahunan Anda? Ya. Nggak bukan gitu. Soalnya gini, Kursi ini aturan memang pajak bahaya itu kan nih. ada. Dan sebenarnya itu sangat transparan gitu. Dan gue mengerti, misalnya gue sebagai masyarakat sendiri kan, ini gue udah bayar pajak kenapa pembangunan seperti ini atau ada hal yang gue keluhkan. Dan orang-orang langsung, yang salah adalah pemungutnya. Padahal uang itu nggak digunakan oleh pemungutnya. Yang menggunakan itu adalah instrumen pemerintah. Yang banyak banget dari mulai Pemda, pemerintah pusat, Bahasanya kuasa MPR. pengguna anggaran ini kan. Nah, jadi sebenarnya setelah kita dapatin tuh hasil pajak, yang mana sebenarnya pajak itu yang berkontribusi sangat besar bagi pembangunan Indonesia sekarang. Mostly penghasil penerimaan negara itu datang dari pajak dan itu digunakan oleh satker-satker terkait. Ketika ada penyelewengan, maka bukan pemungut dananya tapi pengguna anggarannya gitu. Jadi maksudnya kayak ketidakpercayaan itu bukan ke pegawai pajaknya sebenarnya. Salah sebetulnya. alamat nih. Ah kita tanya orang yang paling lama membayar pajak dibanding kita semua di sini. Bu Sri Mulyani, iya. Oh, Ferry Sudah lagi kerja Bu. Ya, Memberi edukasi. Ferry udah kerja Bu ya. Iya. Oke. Nah, ya ini Besok naik pangkat Fer. ya, kita tanya orang yang paling lama membayar pajak di antara kita semua di Republik Ruangan ini ya. Ya mungkin gue bukan ke masalah pajak ya, tapi lebih kepada manusianya ya. Makan, Bang. Tadi ketika Siap. Mantap bercerita juga nih, tentang Gayus, ini menarik karena gue ngelihat seperti pertunjukan sinetron. Ketika era itu sinetron itu kan sempat ada era-era kembar ya. Padahal dengan tubuh yang sama. Dan senaif itu juga Gayus melakukan hal itu. Dengan memakai wig, terfoto di kamera, anjing sinetron banget ini lagi nonton tenis ya kan. Poinnya kenapa gue berbicara itu tentang kepiawaian. Lu udah 4 semester, gue yakin udah banyak di pala lu nih, friend. Udah berbicara pajak dan orang-orangnya ya kan. Diedit nih ya. Wah, Ini apa itu. sih dari semua? Ya enggak lah itu mas. Kenapa nggak ketahuan? Kenapa Fred? Karena mereka piawai. Enggak seperti Gayus. Ya mungkin mereka menonton film-film Rusia kali. Tahu dia tentang kemanusiaan lebih tinggi. Makanya di antara lu pada yang udah pernah siap-siaplah lu. Masa depan lu gelap, friend. Ini dihapus kan? Nggak apa-apa. Wah mantap. Dihapus. Gak apa-apa. Nah, lebih kepada itu. Bahwa ternyata kenapa disebut koruptor? Karena dia ketahuan korupsi. Kalau enggak koruptor ya Bang. Tapi lu bisa mengendus ada banyak korupsi kan di sekitar lu. Berarti mereka piawai. Jadi pemungut ini juga bermasalah bukan hanya pengguna. Ya bermasalah kalau ketahuan kok.
Dia yang nanti bakal jadi sekolah pajak, orang pajak, gue yakin udah tahu di kepala dia nih, friend. Makanya kalau seperti tadi dibilang, umur 20 lu gak kiri, lu berarti ya sia-sia aja hidup lu ya. Gak punya hati. Tapi gini, Kalau bisa 20 tahun terus aja lu, friend. Ah, dulu jawab dulu Fer dari Bang Riki. Malam sebenarnya dulu. gini. Balik lagi. Makanya gue bilang hal yang fundamental itu penting ya. Pemahaman soal sesuatu. Kayak hal yang kita pahami belum tentu orang lain pahami gitu. Dan itulah tugas kita kalau misalnya kita PR untuk menjelaskan bahwa oh ini toh yang terjadi. Ini toh keadaannya. Ketika seorang pegawai pajak misalnya. Ketika seorang pegawai pajak memungut pajak. Mereka itu cuman yang melaksanakan tugas mereka. Dan sebenarnya kalau kita dipajakin lebih besar dari kewajiban kita sebenarnya kita bisa tuntut. Dan semuanya itu udah transparan. Nah masalahnya adalah uang pajak ini setelahnya digunakan untuk apa? Inilah perlu pengawasan dari masyarakat itu sendiri. Kayak gue bilang tadi, apakah kayak pertanyaan masnya tadi ya, apakah pajak itu berperan besar dalam pemerataan ekonomi, dalam mensejahterakan masyarakat, dalam menghidupi orang? Sekarang mas, coba saya tanya, menurut mas negara apa yang paling maju dan paling bahagia dan sistemnya paling benar dan hidupnya paling enak? Kasih dulu satu. Sebut 3 negara. Kasih dulu 3. Menurut lu? Menurut lo hidup Iya. masih negara dengan tingkat kebahagiaan paling tinggi? Seceteknya pengetahuan saya mungkin Jangan lu sok-sok merendah-merendah gitu. Tadi lu meninggi. Iya, gue tahu lo. Jangan lu merendah-merendah. Itu dihapus ya. Iya. Canda. Itu hapus ya. Oke, langsung bro. paling apa ya, Finlandia, Inggris, Denmark, nggak tahu. Finlandia dan Denmark, berapa pajak di Finlandia dan Denmark? Mampus lo. Nggak tahu. 53% dan 59%. Wow. Tapi mereka bahagia. Apakah mereka? Dan sekarang kita selalu menjadikan Finlandia dan Denmark sebagai acuan. Betul. Negara Skandinavia sebagai gue pengen tinggal Skandinavia. Tapi apakah kita rela 50%. mengorbankan 59% penghasilan kita untuk negara? 60% hampir ya. Iya. Jadi misalnya Ricky Malo dapat 100 juta, 100 juta. 60 jutanya untuk negara. Mas mau nggak? Nggak. Saya Nah. juga enggak. Ente nyalain pemungut pajak ente. Boleh ini lagi nggak? Boleh, Iya, boleh, oke, boleh. oke. Boleh. Ini temanya prinsip, Ente harus masalah lu pegang siapa lagi? prinsip. Temanya prinsip, bagus. Sebenarnya Mungkin dari awal gile, ente. bukan saya menyalahkan si pemungut pajak. Bang lebih, Budi. lebih ke sistemnya gitu loh. Oh. Maksudnya kayak dong. sistem yang ada pajak itu kan tadi kalau Mas Budi nekenin buat mengatasi si kapitalisme itu. Bener aku Padahal tadi. si pelaku sistemnya itu juga manusia yang pada dasarnya itu juga punya kerakusan gitu loh. Si pelaku sistem tuh apa? Si pemungutnya atau pengguna anggarannya? Pengungut pajak kan salah satunya. Iya. Iya. Oh. Termasuk orang yang dikenakan pajak kan juga sistemnya juga kan. Ah. Terus Termasuk saya juga sistem pajak ya, itu. lu punya NPWP belum lu? Dong. NPWP. Ini yang PR siapa? Yang siapa? Sorry ya Ri, maaf ya. Iya, iya. Ini dipotong tadi kan. Editor kita untung udah terlatih. Bos. Sorry, gue dia. bercanda ya bro. Iya, Bercanda nggak ya. apa-apa. Tapi menikmati nggak bang? Untuk apa yang sekarang? Iya forum ini. Menikmati. Nah, udah itu aja. Pesan kopi dulu. Udah. Lu tau gak kita ini bos, kita berempat ini sebutannya dalam prinsip Jawa itu namanya kerongkongan emas. Lu kalau ketemu kita nyaman, enak, nikmat, tapi belum tentu masalah lu selesai. Atau istilahnya kalau di kerajaan itu kita abdi dalam, Oce-ocean. Yang penting happy. happy dulu. Masalah belum tentu. Selesai. Gue cuma mau bilang editor Total Politik harus naik gaji sih. Iya nggak? Betul lagi lo. Kurang gaji lo. Iya bos. Pasti kurang lah. Iya. Kan kita bukan kapitalis ya kan. Kan tidak ada ekspektasi Iya. berlebihan. kan? Tapi gue punya cerita. Ada tendensius. Iya. Soal Gayus nih Fer, Bang Riki. Gayus Tambunan, Ray. Gue punya cerita. Jadi ada tetangga gue, ini gue gak tahu ceritanya bohong atau betul ya. Tapi dia ini tetangga gue, 2 rumah dari rumah gue di Jati Bening, Fer. Oh ya dekat rumahku berarti. Dekat rumahmu. Dia ini tim lawyernya Gayus Tambunan. Ketika itu Dia Gayus posisinya apa?
Lawyer. Tim lawyer. Gue gak mau sebutin kan apakah gelandang kiri, gelandang kanan atau playmaker kan. Kita nggak Penyerang tahu. lubang. Iya. Trequartista atau Iya, intinya dengerin dulu. Intinya ketika polisi akan Gayus sudah ditangkap dan kemudian polisi ingin menggerebek atau memeriksa rumahnya Gayus untuk memeriksa barang-barang bukti. Tim lawyer mendampingi. Rumahnya di Kelapa Gading, Fer, dekat sini, Fer. Tahu apa yang dilakukan sama polisi-polisi ini? Mereka membuat lingkaran, kawan-kawan. Terus mereka bergandengan tangan. Terus kepala regunya, ketua regunya itu meminta untuk berdoa. Ayo kita berdoa dulu. Bismillah, berdoa. Serius, khusyuk berdoanya. Belum pernah gue lihat peristiwa ini. Begitu mereka masuk ke dalam rumah Gayus, betul kawan-kawan. Mereka tuh berdoa untuk apa, Ri? Untuk minta dikuatkan, Bang. Imannya, moralnya dikuatkan. Kenapa? Karena begitu mereka masuk ke rumah Gayus, di situ uang cash bertebaran. Dia punya 4 kulkas, isinya bukan daging, bukan ikan, bukan Yakult. tapi Udah tahu duit. Punya tempat tidur isinya duit. Punya mesin cuci 4 biji, 5 biji isinya duit. Ini kayak lu nonton film Pablo Escobar gini, Bos. Apa film apa tuh? Narkos gitu-gitu. Nah, udah itu aja ceritanya gak terlalu menarik sih sebenarnya. Gak menarik tuh. Menarik bahwa ternyata ya Doa itu bisa Iya. polisi Pancasilais. kita ya. Iya. Enggak ini tapi nggak tahu ya ini ceritanya tentu tidak bisa diverifikasi. Apakah dia Terus menjual- kenapa Anda cerita kalau Iya kalau salah saya salah tetangga saya yang rumahnya 2 rumah di samping rumah saya. Iya, ya udah. Cuma Oke. kan bicara soal kayak balik lagi tadi soal kebenaran dan kesalahan ya. Di satu sisi kita mengenal pajak itu dari Gayus Tambunan atas apa yang sudah dilakukan Gayus Tambunan. Gue nggak bilang wah semuanya bersih atau semuanya kotor dan segala macam. Itulah bagaimana citra itu tercipta. Di satu sisi ini mungkin cuman orang-orang Kemenq yang tahu. Disuruh milih untuk jadi pegawai pajak kan kebetulan bukan pegawai pajak. Apakah gue harus jadi pegawai mau gitu jadi seorang AR misalnya atau jadi seorang pemeriksa? Akun representatif yang ini, yang mencari pajak. Ya itulah intinya, yang Gampangnya gitu nyari lah ya. penerima. Iya, kalau pemeriksa yang meriksanya. Karena berkali-kali, bayangin nih, kita tuh pegawai, kroco, digaji, meriksa pajak orang. Orang itu gak terima. Gak suka dan kemarahannya kepada satu institusi yang besar, kepada satu negara. Itu sepenuhnya dikerahkan kepada satu orang itu. Iya. Mungkin gak ada yang tahu di sini, mungkin gak banyak yang tahu di sini. Ada pegawai pajak yang meninggal karena dibunuh WP-nya. Kamu masih bilang pemungut pajak salah. Dia gak bilang Cinta gitu, mau- oh, Bang. enggak. Di situ gue mikir, gila ya. Di satu sisi dan ini fun fact-nya Bang, waktu itu ini peristiwa udah terjadi bertahun-tahun yang lalu dan mungkin ini cerita yang gak banyak dia dengar orang. Karena kalau cerita Gayus Tambunan macam-macam, banyak. Dan di satu sisinya ada yang bikin nangis sebenarnya. Waktu itu diberitakan di media nasional, komentarnya adalah mampus. Ini orang punya keluarga, punya istri, punya anak, dan dia nggak korupsi. Dia cuma menjalankan tugasnya untuk mengambil kewajiban orang yang emang harus bayar sekian, tapi dia harus terbunuh. Apakah masyarakat bersimpati waktu itu? Enggak. Itu makanya Jangan zolim. di situ gue itu adalah salah satu titik di mana gue ngeliat, wow, everything mess up. Bagaimana sebuah kesalahan yang sistemik misalnya atau citra yang dihasilkan dalam satu sistemik atau satu orang itu bisa berimbas sangat buruk kepada orang lain yang bahkan tidak tahu apa-apa. Dan itulah kenapa gue selalu menekankan kita melihat sesuatu itu jangan biner. Jangan 0 dan 1, A dan B. Karena hidup ini penuh dengan spektrum gitu loh. Sama kayak kata Bang Ricky Malo tadi, jangan linier. Karena akan ada banyak peristiwa yang secara kita tidak sadari kita tebang pilih. Preferensi ya. Iya. Keberpihakan ya. Keberpihakan. Bias. Manusia, nah inilah sebenarnya yang pada akhirnya mengadu satu pihak dengan pihak yang lain. Setuju. Kebiasaan ini sebenarnya. Ya, sama kayak jurnalisme. Oke Bu, Ferry masih kerja. Iya, jurnalisme kan juga gitu Bang Riki.
Jurnalisme itu nggak mungkin netral. Karena nggak mungkin seseorang institusi bahkan jurnalisnya itu netral. Pasti dia tidak bebas nilai. Tapi harus independen. Independen kalau kata Bu Sri Mulyani adalah saya memutuskan dan tidak ada orang kekuatan lain di luar saya yang memaksa saya untuk melakukan sesuatu yang saya pilih. Nah, Jika tidak dilakukan, ya. ya, itu independen. Sri Mulyani untuk Sri Mulyani Indrawati di forum. Anda hadir di ruangan itu. Udah lama itu. Oke. Ya, oke kita Yuk. ke floor dulu ya Bang. Atau Tapi saya thank you. Pertanyaannya ada- thank you. Thank you. Tausiah yang Thank you bro. Bangga gua. Nah, Ada lagi, ada lagi.